Shalom. Selamat pagi, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mengucap syukur terlebih dahulu buat pagi yang indah ini, buat nafas hidup, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Bapa di surga, pagi hari ini kami mengucap syukur atas setiap kebaikan, kemurahan, kasih setia yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh menikmati nafas hidup dengan gratis, tak terlebih lagi kami diberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebentar karena kami menyiapkan hati kami menyiapkan tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, memuji, meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan atas perbuatan kami, karena kami percaya kami tidak dapat membalas kasih-Mu Bapa hanya dengan pujian, sembah dan hormat pada Engkau Raja segala raja. Engkau yang layak menerima pujian, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diagungkan. Pimpin kami Tuhan, urapi setiap kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Semua pujian manusia
Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat buat teman-teman kami Tuhan, saudara kami. Mungkin yang saat ini mereka sedang berbeban berat, atau mungkin mereka yang saat ini lelah Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan menolong kami, Tuhan juga menolong mereka. Biarlah Tuhan Engkau kirimkan mereka hatinya untuk datang ke tempat ini, untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, karena hanya Engkau lah yang sanggup menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa, kami memuji, kami meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau buka ibadah kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk bersorak-sorai? Mari kita pujikan denganmu Tuhan. dalam rencana Tuhan hidup kita akan sama. Amin.
Tuhan? Belum ya. Di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari
mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami. Bahkan Engkau setia kepada kami sampai seumur hidup kami. Kami tahu Engkau adalah Bapa kami yang menopang setiap kami, sehingga kami boleh menjadi baru, dewasa rohani, indah di mata-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan itu baik untuk kami, untuk merubah kelakuan kami untuk menjadi baik dan benar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jadikan kami seorang murid yang selalu teladan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran dan didikan-Mu, karena hanya itu satu-satunya untuk mengubah kehidupan kami untuk menjadi baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami hari ini nanti itu dapat kami terjemahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Gembala dan setiap pengurus yang ada di tempat ini yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang penting di mata Tuhan, karena tidak banyak orang yang mendapat kesempatan untuk datang di tempat ini, untuk datang beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita tahu pada hakikatnya kenapa sebenarnya kita ada di tempat ini, selain kalau kita tidak mengerti, maka kehidupan kerohanian kita tidak akan pernah berubah. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu jelas dikatakan bahwa firman Tuhan itu baik untuk, selain untuk mengajar, tapi dia untuk bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Kita tidak akan pernah mengerti mana yang benar, mana yang salah, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah mendengar firman Tuhan, khususnya yang selalu kita dapatkan di tempat ini, di rumah Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menyadari berapa lama kita beribadah, apakah itu ada faedahnya atau tidak. Kita harus koreksi. Kalau kehidupan kita sama aja dari tahun yang lalu sampai tahun-tahun ini tidak ada perubahan, itu berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Karena jelas firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Orang kita tidak akan mengerti kita ini posisi salah atau benar, kita ini benar atau salah, kelakuan kita ini tidak akan mengerti kalau kita tidak memahami firman Tuhan. Mungkin sering kita dengar pada umumnya, saya kasih pengampunan kepada kamu cukup 3 kali. Kesalahan pertama aku bisa ampuni, kesalahan kedua aku bisa ampuni, kesalahan ketiga aku mungkin bisa ampuni, keempat sorry ya, aku tidak bisa ampuni karena kamu benar-benar terlalu. Tapi karena kita mengerti firman Tuhan, maka kita diajari kita harus mengampuni 77 kali atau sekian berapa kali. Karena kita tahu, kalau dulu kita tidak ngerti firman Tuhan, kita katakan mungkin wah nggak ada pengampunan. Nah ini salah satu contoh ya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa kita ini orang-orang pentingnya Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya sekali setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, khususnya pagi hari ini, itu mampu membuka hati dan pikiran kita, mengoreksi diri kita. Ternyata apa sebabnya kita kok terus monoton dan tidak bertumbuh-tumbuh. Ya, Yohanes pasal 15. Ini mengenai pokok anggur.
Saya percaya kita semua, khususnya mungkin pada waktu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu sering ajarkan ini. Tetapi luar biasanya firman Tuhan itu seperti itu. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia itu selalu baru, selalu baru, selalu baru. Yohanes 15, pokok anggur 15, 1 sampai 8. Saya bacakan untuk yang pertama ini ya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalaupun ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Puji Tuhan. Di situ ada pokok anggur yang benar. Berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Ya. Ranting-ranting itu dia yang dikehendaki Tuhan adalah yang menghasilkan buah. Yang dikehendaki Tuhan. Pokok anggur yang benar. Seringkali dulu sebelum kejadian saya berdiri tempat ini, saya selalu menggantungkan hidup saya kepada, ya mungkin ada kalau 15 tahun atau 20 tahun ya. Saya ini senang sekali menggantungkan hidup saya itu sama judi. Karena judi itu enak. Karena apa saya bilang enak? Kita modal 100.000, kita bisa dapat 1 juta. Kita kerja di mana? Tidak bisa. Kecuali mujizat Tuhan. 2 ikan, 5 roti, bisa 5.000. Nah ini mujizat sendiri. Saya menggantungkan hidup saya, menggantungkan dengan pokok anggur yang tidak benar. Hidup saya seperti itu. Jadi saya kalau kerja itu mungkin gajinya cuma 1.500.000, jadi lama sekali. Jadi paling enak kalau saya menggantungkan hidup saya itu dengan judi, karena modalnya sedikit, nanti untungnya dapat banyak. Itu kata rumusan, tapi memang tidak ada buktinya orang judi itu bisa kaya. Jadi saya salah dalam menggantungkan hidup saya pada pokok anggur yang salah. Oleh sebab itu tahun 96 saya dibaptis, saya terima Tuhan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan karena saya mengambil pokok anggur, menggantungkan hidup saya dengan rantingnya, dengan pokok yang salah, yaitu judi. Itu salah satu contoh ya, salah satu contoh. Bagaimana dengan kehidupan kita yang lain, bisa saja kita menggantungkan kepada pokok yang salah. Mungkin menggantungkan pekerjaan kita, mengandalkan kerjaan kita, mengandalkan kerjaan kita, mengandalkan keluarga kita, kenalan kita, atasan kita,
Kenapa seperti itu? Seringkali kalau kita salah mengandalkan pokok yang salah, itu kita bisa kecewa. Saya selalu kerja itu mesti selalu enak. Terakhir itu saya baru kerja sudah dapat mobilnya baru. Wah, saya mengandalkan pekerjaan saya. Wah, cuma lulusan SMA tetapi kerjanya enak. Wah, langsung dapat mobil. Saya andalkan waktu itu perusahaannya perusahaan besar, PT. Semua salesnya itu dikasih mobil semua. Wah, enak sekali. Itu yang saya andalkan. Tapi begitu saya andalkan, saya kecewa. Karena memang manusia itu bisa mengecewakan. Oleh sebab itu kita harus tahu yang kita andalkan, pokok yang benar, yaitu Yesus. Itu pokok yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Ayat 2 sampai dengan 5 ada 2 ranting tadi, yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yang berbuah itu dia menyerap sari yang benar, sedangkan ranting yang tidak berbuah itu akan dibinasakan. Seperti kesaksian tadi yang pertama, saya sudah tahun 96 tetapi tidak ada perubahan. Tak pikir-pikir ini kenapa? Padahal saya itu juga ngajar sekolah minggu, juga pelayanan, tapi nggak ada perubahan sama sekali. Tetap aja. Dan saya kadang-kala ini mungkin ada yang salah atau tidak. Ternyata saya ya juga itu yang tadi itu saya omongkan, mengandalkan judi itu. Saya tidak punya uang, 1 juta saya buat judi aja supaya nanti saya dapat berkah di situ. Bisa 10 juta, bisa 5 juta. Toh akhirnya kenyataannya tidak seperti itu. Tidak dapat hasil apa-apa. Ranting dalam perikop ini bukan berarti untuk akhir zaman, tapi untuk kita. Nah, sekarang kita ini dalam posisi ranting yang berbuah atau ranting yang tidak berbuah. Yang menghasilkan ranting yang tidak berbuah. Saya pelayanan oke, ke gereja oke, berdoa oke, tetapi saya tidak berbuah. Akhirnya saya dicampakkan. Kurang lebih 18 bulan saya menderita untuk bisa melepaskan judi ini. Begitu dengan kita. Kalau saat ini apa yang menjadi andalan kita selain firman Tuhan, selain Tuhan, mungkin itu yang mengandalkan kita, sehingga membuat kita ini Tuhan itu nomor 2, dan kita salah sehingga kita tidak bisa berbuah. Selama 18 bulan saya menderita untuk meninggalkan judi ini, karena judi ini sulit untuk ditinggalkan dan tidak gampang. Karena ini sudah mengikat. Jadi saya harus bayar harga. Saya adalah termasuk ranting yang tidak berbuah, dibuang. Selama 18 bulan, makan terbatas, tidur terbatas, penyakit tidak bisa diobati, borokan semua. Wah, hak saya dibatasi. 18 bulan menderita, gak ada teman, gak ada saudara. 18 bulan saya tebus itu semua, baru saya bisa lepas. Kalau sampai saat ini kekristenan kita, mungkin kita sudah bertahun-tahun di rumah Tuhan, tetapi tidak berbuah. Awas, jangan sampai kita menjadi ranting yang dibuang di perapian itu untuk dibakar. Itu berbicara masalah. Seringkali kita tidak menyadari ketika kita jatuh dalam persoalan, kita yang kita salahkan itu Tuhan. Padahal
itu adalah suatu perbuatan kita. Sekarang ini saya nggak tahu, kita nggak tahu, gembala nggak tahu, kita ini termasuk lalang atau gandum, nggak ngerti. Kita lalang atau gandum nggak ngerti, karena mereka semua tumbuh bersama, ke gereja bersama, ibadah bersama, memuji Tuhan bersama, sama-sama. Tidak ada yang tahu. Matius 13 ayat 30. Mereka bertumbuh bersama, kita juga bertumbuh bersama. Nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Kita ini sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu dulu? Aku itu orangnya luar biasa sekali, pelayanannya oke, ke gereja terus, di doa itu tidak pernah terlambat, tidak pernah telat, ibadah tidak pernah telat, nggak kayak sekarang. Waduh, luar biasa. Tapi nggak ada yang tahu. Yang tahu kita semua. Firman Tuhan mengoreksi kita. Apakah kita termasuk lalang atau gandum? Itu kita tahu. Ada perubahan atau tidak. Nah, kalau saya kesaksian tadi, kenapa saya ada perubahan atau tidak? Ada. Karena saya sudah sama sekali tidak mau judi. Saya sudah lepas. Sama sekali tidak mau. Dulu itu kalau judi, bola apa semua, oke, wah semua saya ikut semua. Karena habisnya ratusan juta. Ya mungkin bisa MM-an ya. Itu saya habiskan semua karena ini. Dan saya harus tebus 18 bulan kurang lebih. Saya menderita sekali. Untuk hal ini, pengalaman ini, biarlah ini menjadi suatu kesaksian bagi kita semua yang di tempat ini. Tuhan ingatkan kita di Yohanes 15:1-18 ini, pokok anggur yang benar. Apakah kita ini benar di mata Tuhan atau tidak? Itu nggak ada yang tahu. Taunya nanti. Roma pasal 2 ayat 16, coba bantu. Bantu dibacakan. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ya, Yesus saja yang tahu. Hati manusia siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Yesus aja yang tahu. Jadi Tuhan inginkan kita sebagai ranting yang menghasilkan. Oleh sebab itu syaratnya yaitu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti rerayan ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kenapa kita tidak bisa berubah? Kenapa kita tidak masih tetap tinggal dalam situasi yang sama dari tahun ke tahun, tidak ada perubahan? Jawabannya ini, karena kita tidak tinggal dalam Tuhan. Ini rumusan yang paling benar. Wis percaya saya, rumusan yang paling benar. Semakin saudara tahu firman Tuhan, semakin saudara baca firman Tuhan, mengerti rahasia firman Tuhan, dan kita lakukan, percaya, pasti berubah. Pasti berubah. Itu sudah rumusan yang tepat. Ini rahasianya. Rahasianya orang sukses cuma ini, gak ada lain-lain. Kita itu mengerti orang itu bagaimana, kita harus bagaimana kalau kita bisa menguasai firman Tuhan. Karena sama seperti yang tadi yang saya katakan, firman Tuhan itu menuntun kita pada suatu kebenaran. Kita nggak tahu apa-apa, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sulit itu jadi mudah. Mungkin dulu kita sulit untuk mengampuni, tapi karena kita mengerti firman Tuhan, belajar itu pasti bisa.
Pertanyaannya, ada orang yang mengatakan, apa ada orang yang bisa melakukan firman Tuhan? Ada yang bisa jawab? Apakah kita bisa melakukan firman Tuhan? Bisa? Tidak ada yang bisa. Kita mengerti firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita, tidak akan mungkin kita bisa melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itulah dibutuhkan seorang penolong. Penolong itu siapa? Penolong itu Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan tahap demi tahap. Kalau kita hanya mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau hubungan pribadi kita dengan pengusaha itu, dengan bapak itu tidak baik, kita tidak akan bisa menerapkan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan katakan, Tuhan memberikan penolong, kita butuh Roh Kudus untuk bimbingan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk mengampuni, kita sulit, kita bicara sama Tuhan. Roh Kudus, bantu saya untuk melakukan firman Tuhan ini, baru bisa. Kalau dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, saudara tidak akan lulus. Saudara akan tetap kita akan tetap menjadi seorang pembohong, kita akan tetap menjadi seorang pendusta, orang bodoh, kita akan tetap tanpa bimbingan Roh Kudus. Tapi kalau ada bimbingan Roh Kudus, kita minta lewat pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu mampu mengubah kehidupan seseorang. Jadi kalau kita mengerti firman Tuhan, kita lakukan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti berhasil. Pokok anggur ini yang saya dapatkan dulu, saya pikir cuma mungkin ini cuma cerita, ilustrasi gitu. Tapi ketika saya dalami, saya pelajari, saya mengerti, ternyata kesalahan saya itu di sini. Saya ini selama ini mengandalkan pekerjaan saya, mengandalkan hobi saya untuk meningkatkan taraf hidup saya. Ternyata ini keliru. Taunya dari mana? Dari firman Tuhan. Saya harus meninggalkan. Meninggalkan judi itu tidak gampang, sulit sekali. Tidak gampang. Tetapi saya minta Tuhan proses 4 bulan, ternyata tidak berhasil. Tuhan proses 14 bulan langsung, ternyata berhasil. Lah kalau kehidupan saudara saat ini ranting yang tidak berbuah, siap-siap Tuhan proses. Ketika Tuhan proses, kita tidak kuat, kita akan dibuang. Oleh sebab itu kita harus koreksi sampai di mana iman kerohanian kita. Kita sudah lulus sudah. Apakah kita masih tetap seperti ini aja, nggak berbuah? Apakah tetap seperti ini aja? Jadi kalau ingin berbuah adalah melakukan kehendak Tuhan. Yohanes 4:34 itu Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Sama yang seperti yang saya katakan. Kalau kita ingin berubah, taraf kehidupan kita ini berubah, yaitu melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan. Karena ini kunci. Alkitab, firman Tuhan, apa yang diilhamkan Allah itu kunci dalam kehidupan kita. Semua yang kita lihat ini ciptaan manusia, ya kan? Ada buku petunjuknya. Kalau saudara punya HP saudara rusak, kenapa kok rusak? Saudara cek buku petunjuknya. Ternyata tidak boleh diaktifkan sambil dicas. Di situ ada semua peraturan-peraturan. Kalau kita menuruti peraturan-peraturan yang ada di buku petunjuknya HP itu, ya HP kita awet, tidak drop, baterainya itu tidak drop. Karena apa? Ya karena yang menciptakan HP ini sudah memberikan buku petunjuk itu. Begitu juga dengan kita. Kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan buku petunjuk itu, yaitu lewat firman Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita benar?
Bagaimana supaya kita dapat berbuah? Baca buku petunjuk itu. Ketika kita sudah menguasai buku petunjuk itu dan kita lakukan, maka kita akan sesuai dengan apa yang diinginkan pencipta kita. Kita akan sesuai. Sama seperti yang saya ilustrasikan, apa yang dibuat manusia seperti itu. Jadi firman Tuhan itu rahasianya. Bagaimana kita supaya bisa menyerap itu semua dan menghasilkan buah. Itu cara-caranya kita. Bagaimana supaya kita berbuah. Ketika saya diproses 18 bulan untuk melepaskan sesuatu yang saya banggakan, itu tidak gampang. Saya mulai dari nol. Ya. Jadi ranting yang dibersihkan, bersihkan semua dari nol. Dari tidak punya apa-apa. Dari situ, kalau kita awali dengan proses yang benar, maka dia akan menghasilkan. Bayangkan, dari nol itu saya tidak punya apa-apa. Saya kesaksian sedikit, tidak punya apa-apa. Mungkin saudara, saya sudah sepeda motor, tidak punya, parkir aja tidak bisa. Jadi untuk parkirnya sepeda motor aja tidak bisa, apalagi sepeda motornya, itu tidak masuk akal. Tidak bisa apa-apa, nol. Jadi saya itu seringkali memberikan motivasi kepada orang-orang yang khususnya yang sudah jatuh nol putul. Itu saya kasih semangat pada mereka, saya kasih contoh. Saya dulu nol putul seperti itu. Jangan ngomong sepeda, untuk parkir aja saya tidak ada uang. Saya ke supermarket mau beli Indomie, saya harus lihat harganya dulu. Kalau harganya 2.500, uang saya 2.300, saya tidak jadi beli. Sampai segitunya. Memang sulit untuk diproses, itu memang sulit. Untuk melakukan firman Tuhan sulit. Saya komitmen, nggak punya uang, ada uang, wis sak cukupi itu aja, wis nggak usah buat judi. Kalau dulu kan kalau punya uang 100 buat judi, habis itu habis. Ini enggak peduli. Saya lakukan firman Tuhan, sakit. Untuk diproses ranting itu dibersihkan, kita dibersihkan sama Tuhan itu sakit. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan ubahkan dan Tuhan berkati. Akhirnya Tuhan berkati. Akhirnya tidak bisa bayar sepeda motor, parkirnya saya bisa bayar sepeda motor. Parkirnya sepeda motor saya bisa bayar. Akhirnya saya bisa beli sepeda motornya juga. Ini dari nol ya. Jadi kalau misalnya di tempat ini ada yang dari nol, wah aku dari nol, tidak punya apa-apa modal. Ini contoh dan saksi hidup. Saya juga dari nol, modal tidak punya apa-apa. Coba saudara kita terapkan firman Tuhan, lakukan yang baik, maka sesuatu pasti akan yang terjadi. Dulu saya itu salah. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita tidak ngerti, ya, karena mungkin kita tidak sekolah atau apa, kita tidak ngerti. Tanya gembala atau pemimpin di tempat ini supaya kita ngerti. Pokok anggur yang benar kita lihat yang ayat ini. Yang ayat 6 itu ayat favorit. Ya. Pasal 15 ayat 6. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Ayat 7 itu ayat favorit kita semua. Semua kita pasti tahu. Minta apa aja, kira-kira benar enggak ayat ini? Minta apa aja. Minta apa aja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dulu sebelum saya diproses, saya minta Tuhan berkat ono aku. Kayak ono kerjaan sing enak, gaji sing gede. Kasih fasilitas mobil, berkat ono aku Tuhan, berkati rumahku, berkati keluargaku. Berkati aku uang yang banyak, perhiasan dan lain sebagainya. Konsep ini ternyata konsep yang salah. Oleh sebab itu saya terus dan kita terus jatuh dalam dosa. Perikop ini adalah pokok anggur yang benar.
Jadi yang benar adalah jika kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja, itu mintanya adalah minta buah. Galatia 5:22. Coba dibaca. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Jadi kita kalau ranting yang diinginkan ranting itu apa? Buah. Berbuah, yang diinginkan ranting itu berbuah. Jadi mulai sekarang kalau saya sarankan, stop kita minta berkat yang banyak, gajian yang besar, stop itu. Kita cukup minta ini, buah ini. Ya, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, minta itu. Kalau kita bisa menguasai ini, berkat itu pasti datang. Pasti. Kalau saya menjadi bos, menjadi pimpinan, saya tidak akan cari orang yang pintar, pengalamannya banyak. Tidak hanya itu. Pertama yang dicari pemimpin perusahaan itu adalah tingkatan pertama itu jujur, karakter. Penting itu. Kalau kita pintar, pengalaman banyak, kalau tidak jujur, tidak punya buah-buah roh, sia-sia. Percaya sama saya, kalau kita bisa menguasai ini, buah-buah roh ini, perusahaan pasti terima dan kita akan jadi berkat. Jadi kalau kita kepingin berhasil, kita lakukan ini, kita harus kuasai ini, kita harus berbuah. Kasih, apakah gampang kita mengasihi? Gak gampang, sulit untuk kita mengasihi. Mengampuni itu sulit. Tapi kalau kita mau minta sama Tuhan bimbingan Roh Kudus, kita dapat menguasai ini. Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran. Kita ini sering emosi, tidak akan sabar. Kita minta ini, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kalau kita minta ini, tahu ini, itu kuncinya. Selama ini saya dulu salah, minta gaji yang besar, minta ini, sedangkan karakter saya tidak dirubah. Tapi yang Tuhan inginkan dalam perikop ini, minta apa saja, ini minta ini. Kita minta ini kan sulit, ini tidak gampang orang bisa menguasai buah-buah roh ini, tidak gampang. Tapi kita harus punya karakter seperti ini. Caranya yaitu minta bimbingan Roh Kudus, sabar. Dulu saya pernah saksikan pada seseorang, saya ini nggak sabar, saya ini belajar untuk sabar. Bagaimana caranya supaya batu sandungan itu menjadi batu pijakan, menjadi batu asah untuk saya. Kalau kita memiliki orang yang menjengkelkan, yang membuat kita susah, tetap kasih dia. Itu mengasah kita, untuk melatih kita supaya kita itu mungkin tidak sabar, kita jadi sabar. Kita bisa menguasai diri kita. Itu melatih. Jadi saya buat latih itu. Nah, jadi sekarang saya jarang bertengkar. Ini adalah salah satu contoh, ya. Kalau ada orang yang membuat kita jatuh dalam dosa, mungkin membuat kita down, tetap kita harus ubah itu batu sandungan menjadi batu pijakan. Kita harus seperti itu menjadi anak Tuhan. Minta apa saja, minta ini dalam kehidupan kita. Mungkin ini bisa prosesnya belasan tahun atau puluhan tahun. Ini target kita, target hidup kita. Buah-buah ini target hidup kita. Tidak usah minta macam-macam, minta ini aja. Sekarang bayangkan kalau misalnya saya ini orangnya jujur, memiliki buah-buah roh itu, banyak pasti orang yang bantu kita. Pasti banyak. Banyak perusahaan yang mau pakai kita itu banyak. Kalau kita memiliki karakter ini, sifat ini kita punya banyak. Memang sulit, tapi kita harus coba. Harus coba.
Untuk melepaskan judi tadi itu sulit. Wah, rasanya kepingin naik, nafsu banget gitu, nafsu banget. Tapi belajar, akhirnya minta Tuhan bimbingan, Tuhan bimbing, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya Tuhan mampukan. Jadi saya keluar dari proses. Jadi ini peristiwa kesaksian yang sudah menjadi berkat bagi saya dari nol. Sekarang saya diberkati oleh Tuhan karena melakukan seperti firman Tuhan ini. Lepaskan judi, lepaskan pokok yang salah, ya toh. Ganti firman Tuhan menjadi acuan, menjadi rumusan. Dengarkan firman Tuhan baik-baik, dilakukan. Kita akan berhasil. Berapa puluh tahun dan belasan tahun saya salah dalam penerapan firman Tuhan. Yang saya minta adalah sesuatu yang daging. Baca terusannya itu ada daging, keinginan daging. Itu yang diminta, itu yang dipelihara. Secara usia, secara fisik, jasmani mungkin kita semakin hari naik ada batasnya. Lalu kita akan turun lagi seiring dengan tingkatan usia kita. Tetapi kalau rohani kita itu harus terus menanjak, meningkat, tidak ada batas usia dan waktu. Jadi kita harus berubah, harus ada berubah. Jadi kalau tetap aja kita tidak ada berubah, tetap kita terpuruk, tetap masalahnya itu lagi, masalah ini lagi, jangan-jangan kita menjadi ranting yang kering, sari itu yang salah. Jadi kita koreksi, ini yang salah. Jadi harus berubah untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu harus kita pokok yang benar. Kalau kita merubah kehidupan kita harus pokoknya yang benar, yaitu firman Tuhan. Kita pelajari firman Tuhan, kita pahami firman Tuhan. Karena kita dapat berbuah banyak, syaratnya kita melekat, tinggal dan berharap kepada pokok, yaitu Yesus. Itu syaratnya untuk kita dapat mengerti dan memahami, baru dapat berubah. Berapa banyak saya punya kenalan, punya teman, saya dicurhati, gak bisa ya. Kalau aku habis keluar dari penjara, dan saya punya teman banyak yang dari penjara karena saya pelayan di penjara. Keluar dari penjara gak bisa, pasti balik lagi angel karena ada kerjaan. Itu gak ada kerjaan. Jadi keluar sulit untuk orang terima kerjaan, sulit. Kalau ada kerjaan bayarannya sedikit, tidak cukup. Bayangkan dulu saya kerja ikut orang bayarannya 1.500.000. Uang bensinnya 20.000 untuk keliling terus, tidak cukup. Makanya tidak dikasih. Tapi ya saya sabar, melakukan ini sabar, menguasai diri, sabar dilakukan. Akhirnya Tuhan berkati. Seringkali kita kan mengatakan, terus carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, yang lainnya nanti ditambahkan. Terus ke gereja terus saya, wah gak iso aku gereja terus kita lupa bahwa terus kita males, gak mau kerja. Kalau kita lihat ayatnya itu, Tuhan katakan yang lainnya ditambahkan. Yang maksudnya ditambahkan itu ada apa? Ada respon dari kita, ada sesuatu dari kita yang berikan. Mujizat Tuhan yang dilakukan itu mesti dikatakan ditambahkan. Dari 2 ikan menjadi 5 roti ditambahkan menjadi untuk 5.000 orang. Begitu juga kita. Kalau kita ikut Tuhan, Tuhan mau menambahkan. Apa yang ditambahkan? Oh pelayanan kita ditambahkan. Kalau kita ditambahkan, Tuhan aku ingin berkat tapi aku tidak kerja, ya tidak ada apa yang ditambahkan. Gak bisa. Kalau kita perhatikan ayat itu ya, ada kata tambahkan itu harusnya dilingkari. Ini kuncinya di situ. Minum ini saya minum menjadi separuh, Tuhan tambahkan full lagi. Itu arti tambahkan. Kalau kita nanti mengikuti firman Tuhan,
pekerjaan kita itu ditambahkan jadi Tuhan. Jadi ketika pendapatan saya 1.500.000, Tuhan tambahkan akhirnya jadi 3 juta. Tuhan tambahkan lagi jadi 5 juta. Tuhan tambahkan lagi jadi 10 juta. Lakukan firman Tuhan, Tuhan akan tambahkan itu. Lewat apa? Pekerjaanmu, penghasilanmu, pendidikanmu, pengetahuanmu, hikmatmu, semuanya itu akan ditambahkan. Kesabaranmu, penguasaan dirimu akan ditambahkan. Ini yang maksud ditambahkan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari firman Tuhan, yaitu cari ini. Tahu firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, akhirnya itu yang ditambahkan. Bayangkan, orang habis keluar dari penjara, jangan katakan terus gak punya modal apa-apa, enak kamu ngomong dong, gak punya modal apa-apa. Kenapa kamu gak kerja? Kerja gajinya cuma sedikit. Akhirnya ya jambret lagi, masuk lagi. Ya apa kerjaan memang seperti itu? Nah ini yang konsep yang salah. Aku bilang gitu. Lakukan aja. Mungkin kita juga mengalami. Kalau kita kerja gajian sedikit, gak akan mau kerja. Kalau saya mau menuruti itu gaji 1.500.000, istri 1, anak 4, mana bisa? Secara logika tidak mungkin bisa itu kita cukupi. Yaitu luar biasanya Tuhan. Tuhan tambahkan, Tuhan berkati. Karena apa? Karena melakukan konsep di dalam firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sekarang kelemahan kita itu apa? Kita harus lidik. Apa kelemahan kita? Yang tidak bisa itu apa? Kita harus koreksi dalam diri kita. Kenapa kita tidak bisa berbuah? Kenapa kita tidak bisa melakukan goal? Kita harus koreksi. Jangan-jangan kita ini ranting yang kering, yang salah, konsep kita salah. Jangan-jangan seperti itu. Kenapa aku kok menjadi orang yang sombong tetap sih? Aku kok tetap jadi ini? Itu belajar. Cari kesalahannya, lalu cari kesalahannya. Salahku ini harus berubah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru kita bisa berubah. Poinnya di tempat ini adalah yaitu buah-buah roh tadi. Itu yang kita minta. Bekerja, melakukan firman Tuhan. Ya kau kan carilah kerajaan Allah, cari bekerja, lakukan sesuatu kebenaran Tuhan. Begitu kita cari, kita nemu, kita lakukan, maka kita berbuat. Dan ketika kita berbuat, kita akan jadi berkat. Selama ini kita koreksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap saya datang, kira-kira orang itu, kumpulan itu, organisasi itu katakan apa? Wah, ini masalah, orang masalah datang. Itu berarti ada yang tidak beres. Beda lagi begitu kita datang, waduh puji Tuhan, bos datang bagi-bagi berkat, waduh puji Tuhan, bisa mencair suasananya, bisa ketawa-ketawa, membawa sukacita. Beda. Nah sekarang kehidupan kita ini bagaimana? Ini harus koreksi. Kalau kita menjadi ranting yang kering, siap-siap diproses. Ya tidak apa-apa. Kalau memang melalui proses, melalui masalah, tidak apa-apa. Dibersihkan. Bersihkan, habis itu hasilkan buah. Jadi kehidupan kita harus hasilkan buah. Jadi berkat. Orang menjadi berkat itu bukan hanya milik orang yang mampu. Untuk menjadi berkat bukan hanya milik orang mampu. Orang tidak mampu pun boleh menjadi dan bisa menjadi berkat. Tenaga kita, pikiran kita, harta kita, mungkin hikmat kita, itu yang bisa menjadi berkat. Kita melakukan firman Tuhan itu, baru Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Jadi jangan ada katakan, waduh aku tidak bisa apa-apa, aku nggak sekolah, aku belum kerja, aku nggak bisa menjadi berkat. Udah. Lakukan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya percaya akan ada perubahan dalam kehidupan kita. Pasti, karena ini rumusan. Saya dapat kunci, ya saya lakukan firman Tuhan ini. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Kita yang penting tidak orang bencek, tidak jengkel, tidak putus asa. Saya ngelamar pekerjaan itu ada kalau 50 lamaran itu saya bikin. Gagal saya bikin lagi, gagal saya bikin lagi, gagal saya bikin lagi, gagal saya bikin lagi. Siapa yang mau sekarang?
terima orang yang nggak ada pengalaman, nggak ada kerjaan, yang nganggur kurang lebih 2 tahun nganggur, sampai itu mau terima, nggak ada yang terima. Ini kalau bukan Tuhan yang bekerja, nggak akan bisa. Begitu dengan kehidupan saudara. Kehidupan kita, posisi kita, apapun yang terjadi kita, lakukan firman Tuhan. Nanti Tuhan akan tambahkan dan Tuhan akan bekerja. Jangan cari sesuatu istilahnya yang dunia, tapi cari ini buah-buah roh. Harus ini, cari buah-buah roh. Kita menguasai buah-buah roh ini, kita pasti akan berhasil. Kenapa kita selalu gagal? Karena kita tidak ada buah-buah roh. Kita mengandalkan kekuatan kita, kita mengandalkan pikiran kita, sehingga kita selalu gagal. Kita selalu gagal. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan berjalan di depan kita, kita beriringan dengan Tuhan, kehidupan kita pasti akan berhasil dan dirubah. Jadi intinya, untuk bisa melakukan firman Tuhan, minta Roh Kudus, untuk bimbingan Roh Kudus. Tuhan, ya apa caranya mampukan aku? Terus apa caranya supaya kita bisa dapat bimbingan Roh Kudus? Hubungan kita kepada Bapa, kepada Tuhan harus baik. Datang setiap doa malam, persekutuan doa, berdoa, hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika hati kita sudah tersentuh dengan Bapa, kita itu bisa lihat, oh ternyata kayak gini. Oh ini tuh ternyata bisa jelas. Oh ternyata kayak gini. Dari situ kita akan di-upgrade. Dan kita akan lihat jemaah di tempat ini akan diberkati Tuhan semua. Karena tahu konsep dan rahasia ini. Dan kita tidak merepotkan orang lain. Terus update, lakukan ini. Pasti berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Pasti berubah. Ya, puji Tuhan, itu firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya untuk di-upgrade menjadi baik. Saya serahkan kepada Biblina. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mendapat berkat yang luar biasa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, minta tolong jujur. Kita sudah dengar panjang lebar firman Tuhan pagi hari ini. Allah rindukan setiap kita semuanya untuk berbuah. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Hari ini satu kesempatan yang luar biasa, kalau Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Dia mengasihi kita. Amin. Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Dan kerinduan Allah ketika Dia memilih kita, Dia rindu untuk kita semuanya berbuah. Kita sudah dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa pagi hari ini. Allah rindukan dari setiap kita untuk kita semua berbuah. Dan untuk berbuah itu harus butuh proses. Pengalaman Bapak Pendeta Wong Sinfu begitu luar biasa. Proses demi proses Tuhan izinkan terjadi. Tetapi itu bukan merupakan satu kunci untuk bisa berbuah. Berbuah ketika kita dekat dengan Dia. Roh Kudus akan memberikan kemampuan untuk kita tinggal di dalam Dia, yaitu melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita berbuah, artinya hari-hari ke depan Tuhan rindu buah-buah roh itu nyata di dalam diri kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran itu tidak instan. Itu butuh waktu. Sekali lagi tadi sudah disampaikan begitu panjang lebar. Kita nggak kuat sendiri. Kita butuh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah diberikan oleh Bapa kepada kita. Tinggal kita memberikan kesempatan. Tuhan, Roh Kudus tolong aku. Lakukan apa yang kau mau. Kesanggupanmu akan memampukan aku.
Dan itu yang akan membuat kita hari lepas hari untuk kita semakin indah. Dan kita bisa berbuah, hidup kita menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Maaf Bu, thank you banget firman Tuhan pagi hari ini. Dan biar firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini menjadi rema bagi kita semuanya. Saya mengundang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Tetapi ketika Allah memilih kita, ada satu tujuan ilahi dalam hidup kita, untuk kita berbuah. Buah kita manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan itu tidak instan, itu butuh proses. Jangan sampai seperti tadi firman Tuhan kita tetap menjadi ranting yang kering, akhirnya dipotong dan dikumpulkan, banyak orang dibakar. Allah gak inginkan itu terjadi dalam hidup kita. Dia rindu kita sebagai ranting-rantingnya senantiasa tempel kepada pokok anggur yang benar, dan kita menghasilkan buah-buah yang manis yang dinikmati banyak orang. Pastinya Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, karena itu Allah Bapa tahu dan Dia memberikan penolong itu bagi kita. Di jiwamu, kesanggupan kemampuan kita hanya ada di dalam hari-hari ke depan tidak semakin mudah, akan semakin sulit, sukar, dan semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Tetapi yang Allah rindukan dalam situasi keadaan apapun juga, kita harus berbuah. Dan biar kekuatan kita senantiasa ada di dalam bersama-sama kita renungkan kembali firman Tuhan bagi hari ini.
membawa kita dan selevel tingkatan yang lebih lagi. Bahkan Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan seperti waktu itu saat Tuhan proses kita. Jangan kaget, hari-hari ke depan orang akan datang kepada saudara untuk minta solusi. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat dengan permasalahanku? Ketika saudara mulai mempunyai buah, karena saudara adalah ranting yang berbuah, Tuhan akan kirim orang-orang untuk mereka memperoleh berkat dari saudara. Seperti yang hambanya tadi sudah sampaikan, pengalaman masa lalu. Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Jadi jangan bosan ketika pengalaman itu Tuhan izinkan terjadi. Percayalah, Dia punya rencana ilahi dalam hidup kita. Tidak sia-sia Tuhan proses kita. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang kerjakan untuk buah-buah roh itu dapat dinikmati oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata-kata lain selain ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan-Mu pagi hari ini. Firman-Mu begitu luar biasa, memberkati setiap kami. Engkau rindu setiap kami tanpa terkecuali yang ada di tempat ini untuk berdoa. Dan buah-buah itu manis dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang melihat kedahsyatan Tuhan melalui hidup kami. Kami tahu itu tidak instan, itu butuh waktu proses. Dan ketika Engkau izinkan untuk proses itu terjadi, membentuk, memperindah kami, Engkau tidak tinggalkan kami seorang diri. Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memampukan kami untuk kami tetap ada di dalam koridor Tuhan. Patron yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami menghidupinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati hamba-Mu Bapak Wong Sidhuk yang sudah menjadi berkat bagi kami pagi hari. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam kehidupan keluarganya, pelayanannya, pekerjaannya, dimanapun hamba-Mu berada. Biar buah-buah roh itu menjadi satu kesaksian yang nyata bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus yang ada di dalam kehidupan hamba-Mu sungguh-sungguh nyata. Terima kasih Bapak. Kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Karena Tuhan juga memberkati setiap kami yang sudah hadir mendengarkan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kami bangga dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Begitu indah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami semakin menikmati betapa Engkau Allah yang luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami
sampai detik ini selalu membawa kami hari lepas hari semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih untuk ibadah raya. Engkau sudah memberkati ibadah raya di hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan melayani di dalam ibadah raya, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami yakin Tuhan, apapun yang mereka lakukan dan mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Kami semua yang hadir pagi hari ini sudah diberkati melalui kehadiran-Mu yang begitu luar biasa, menguatkan, menentukan setiap kami. Bahkan firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk kami berbuah. Kami tinggal di dalam Engkau dan kami berbuah, buah kami manis, dinikmati banyak orang. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih apa yang sudah hamba-Mu lakukan, hamba-Mu sampaikan pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati hamba-Mu. Semua yang hadir pagi hari ini tanpa terkecuali, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kehadiran kami di tempat ini tidak sia-sia. Engkau sangat-sangat dan sangat amat memperhitungkan itu sebagai kebenaran di hadapan-Mu. Sehingga setiap kami yang pulang dari tempat ini tidak akan ada yang sia-sia. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar. Kalaupun Engkau yang saat ini mengalami masalah keuangan, Engkau sanggup membukakan jalan. Sebab Engkau Allah Yehova Jireh, Allah yang mengadakan dan yang tidak ada menjadi ada. Itu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Tidak lupa menyerahkan hamba-Mu yang saat ini tidak ada bersama dengan kami. Karena tugas hamba-Mu ada di Bali, kami yakin dan percaya penyertaan perlindungannya daripada Allah nyata atas kehidupan hamba-Mu. Sampai di Bali dan kembali pulang ke Surabaya dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian dari hamba-Mu. Bagaimana Engkau Allah yang dahsyat berperkara luar biasa atas kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau hebat, Engkau dahsyat. Tuhan ingatkan bangsa dan negara ini. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Pemerintahan yang Tuhan berikan buat Indonesia, Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Jokowi dan semua para instansi yang terkait. Tuhan juga memberkati kota Surabaya pun Tuhan juga memberkati, sehingga Surabaya tetap aman, tetap sejahtera, diberkati Tuhan dalam segala hal, dijauhkan dari setiap mara bahaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudaraku yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kita, melindungi kita, memberi kelimpahan di dalam kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan Yesus